Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau memperkenalkan untuk sahabat botanikal tentang ciri khas tanbik, tentang aktivitas tanbik atau plus minusnya tanbik ya. Jadi misalnya sahabat botanikal bertanya-tanya tentang ciri khas dari tanbik, apakah kita itu mempunyai tanbik yang memang itu 100% atau 1000% itu benar ataukah tidak, kita akan jawab di video ini. Jadi saksikan terus ya untuk sahabat botanikal. Oke, nah sahabat botanikal, di sini kita ada di depan tanbik ya. Nah, ini adalah jenis dari tanbik yang kita tanam kisaran 1 tahun yang lalu ya. Kisaran 1 tahun yang lalu sudah subur, sudah baik. Dan untuk langsung saja ke ciri khas dulu ya, karena memang kebanyakan dari sahabat botanikal bertanyanya tentang ciri khas dari alpukat tanbik itu, kita itu violet ataukah tidak, dan bisa dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain yang memang itu menjual alpukat tanbik ataupun menerangkan tentang alpukat tanbik ya. Oke, nah dari pupusnya itu akan memerah ya, memerah kayak gini ya. Tapi kita bilang untuk alpukat tanbik kalau semisalnya memerah seperti ini ada kriterianya, kriteria alamnya ya. Untuk sahabat botanikal jangan keliru ya, ada kriteria alamnya. Salah satunya itu adalah panas ya, panas yang cukup ya. Kalau panas yang cukup pastilah memerah seperti ini ya. Ini kita tunjukkan aja, tunjukkan ya, ini kayak gini nih. Nah kriterianya seperti ini, jadi pupusnya itu memerah. Dan ciri khas yang kedua itu adalah daun yang besar atau membulat ya. Nah ini kayak apa ya, ya segini ya, gede ya, seperti daun jati ya, tebel. Kalau kita sentuh tebel banget ini, dan mempunyai uratan yang kelihatan banget ya, kayak gini ya uratannya. Nah ini dari alpukat tanbik yang bisa kita tanam di MDPL ya antara 500 ya, 500 ke bawah ya. Ini bisa ditanam, memang genjah ya, ada aktivitas yang tinggi. Soalnya memang mempunyai ciri khas yang seperti ini ya sahabat botanikal. Dan kita menuju ke sana juga. Jadi tidak hanya satu, biar kelihatan ya. Ini dari alpukat tanbik juga. Tanbik. Nah, biar kelihatan banget. Nah, ciri khasnya adalah daunnya yang melebar gede banget dan juga uratan yang kelihatan banget atau tulang daun yang kelihatan banget gitu ya. Nah, yang berikutnya untuk ciri khasnya itu adalah batang yang besar, kokoh, seperti kokoh banget gitu loh. Ya kita perlihatkan ya sahabat botanikal. Kalau kita itu kan melihat kayak gini tuh lebih ke kokoh banget gitu loh. Jadi memang khusus untuk tanaman-tanaman yang memang itu buahnya gede-gede ya, buahnya besar-besar. Nah itu memang batangannya batangan besar kayak gini. Dan kalau kita lihat ya, kalau ada angin besar itu tidak apa-apa kan gitu kan. Nah kayak gini. Nah untuk sahabat botanikal ada beberapa ya bonus informasi juga untuk sahabat botanikal. Jangan menanam alpukat tanbik ini di polybag atau penterbag untuk tambulan pot ya. Kita tidak sarankan ya, tidak sarankan. Kenapa? Itu tanaman tanbik ini mempunyai sifat yang aneh saat di polybag ya. Salah satunya itu adalah merontokkan dari daunnya ketika ganti daun. Jadi daun yang sudah tua seperti ini ya, nanti ketika ganti daun dia akan menguning, merontokkan semua di pohon tersebut atau tanaman tersebut. Terus nanti baru akan terubus ataupun tumbuh subur untuk daunnya. Nah ciri khas seperti itu tidak baik untuk yang namanya tambulan pot ya. Dikarenakan kenapa? Itu adalah suatu bukti ya untuk sahabat botanikal bahwasanya kalau buah itu memerlukan nutrisi. Nah ketika buahnya intinya itu ada tumbuh ya,
itu memerlukan nutrisi yang lebih. Kalau enggak, buahnya akan rontok. Percuma juga kita menanam apukat tanbik di tambulan pot, nanti tidak bisa berbuah gitu. Jujur saja sayang banget ya. Kalau semisalnya memang mau dilahankan, kita silahkan ya, direkomendasikan juga, karena memang mempunyai unggulan-unggulan tertentu yang bisa di share untuk sahabat botanikal. Oh ya, sekedar informasi tambahan, kita ada di Gamol Parimono yang ada di Magelang, itu lahan kebun vitamin C ya, vitamin C. Ini kita tanam dengan jeruk, dan ini adalah area pesawahan. Nah, kenapa kita tanam apukat di area pesawahan? Dikarenakan mempunyai kriteria. Silahkan kalau sahabat botanikal mempunyai sawah, tapi ini ada tapinya, tapi bisa dikeringkan, mudah dikeringkan ya, dibuang airnya, silahkan ditanam dengan apukat pun tidak apa-apa. Tapi kalau semisalnya sulit dikeringkan, seringkali terjadi genangan-genangan air, guys. Kalau genangan-genangan air itu bisa membuat kerontokan dari si tanaman apukat, atau stresnya apukat, atau matinya apukat ya. Jadi jangan sampai keliru menanam di lokasi lahan yang ya, kayak apa namanya sawah yang misalnya tidak atau sulit untuk dikeringkan. Kalau misalnya sulit, kita tidak rekomendasikan ya. Oke, sekarang untuk dari segi positifnya, tadi negatifnya ya. Negatifnya adalah jangan tanam di polybag atau penterbag untuk tambulan pot. Silahkan tanam di lahan bebas, maka dia akan berbunga, berbuah ataupun rimbun seperti ini. Oke, siap. Dan kelanjutannya adalah positifnya dari apukat tanbik. Apukat tanbik ini tergantung elevasi untuk buah dan rasanya, rasa buahnya ya. Memang tergantung elevasi, karena memang elevasi itu mempengaruhi yang namanya kadar air yang ada di dalam apukat. Semisalnya kita panennya di musim kemarau, pastilah legit. Kalau semisalnya kita panennya di musim hujan, apalagi hujan intensitas tinggi ya, kalau hujannya tinggi ya, pasti akan becek ya, akan becek. Itu dari apukat si tanbik ya. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya untuk dari segi rasa mempunyai ciri khas cita rasa yang berbeda ya. Nah itu. Yang kedua itu dari buahnya itu besar-besar ya, besar-besar, lebih besar daripada kendil. Tapi kita ambilnya rata-ratanya aja ya, rata-ratanya aja, karena memang ada yang mencapai ke 2 kilo yang kayak gini. Dan untuk rata-ratanya kisaran 1 kilo sampai 1,5 kilo rata-ratanya itu. Jadi tergantung juga nutrisi dan juga alamnya ya. Banyaknya buah juga terpengaruh, juga nanti mempengaruhi besarnya si buah. Kalau misalnya banyak ya nanti lebih kecil, mungkin lebih ke 1 kiloan. Tapi kalau misalnya sedengan, biasanya ya 1 kilo 300, 1,5 kilo. Nah seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal jangan kaget kalau misalnya apukat tanbik ini adalah apukat yang memang itu varietas yang Vietnam yang besar-besar gitu ya. Dan berikutnya adalah tergolong adaptivitas yang tinggi. Ini terbukti ya, ini area persawahan dan juga MDPL kisaran 300 ya, 300 berapa tadi ya, kita cek ya, antara 350-an ya. Dan ternyata ya bagus, kita tanam di MDPL yang agak rendahan lagi ya tetap aja bagus gitu loh. Nah itu ya, itu dari adaptivitas tinggi bisa ditanam di 500 mdpl ke bawah. Kalau kita 500 mdpl ke atas kita belum bisa jawab ya. Nah untuk sahabat botanikal silahkan kalau misalnya menginginkan bibitnya, kita ada, dan komen aja yang ada di sini by WhatsApp ya, by WhatsApp. Di sini ada nomor WhatsApp, silahkan kontak aja. Dan berikutnya adalah tergolong apukat yang kokoh dan juga usia dari si pohon tersebut itu tergolong lama banget ya. Nah, kenapa kokoh? Memang batangannya itu batangan top ya, untuk pertumbuhannya itu sangat ideal ya, sangat ideal. Enggak terus rimbun banget, terus menutupi enggak. Tapi jujur aja ini
cabang seperti ini ya, cabangan bagus ya. Ini ya sahabat botanikal, biar bisa menilai juga, karena memang kalau misalnya tanbik itu memang seperti ini. Dan juga sahabat botanikal, ada lagi nih, kalau saya lupa kasih paham, kasih tahu juga untuk sahabat botanikal, kalau misalnya ada bibit yang kecilan, terkadang itu daunnya cuma sekian ya, seperti ini ataupun seperti ini ya. Nah itu jangan terkecoh, nanti setelah trubus kedua atau ketiga itu udah beda, mungkin akan jadi seperti ini kah ataukah seperti ini. Jadi jangan terkecoh ya untuk sahabat botanikal. Oke, untuk kelanjutannya, untuk yang ini ada aktivitas udah, batangan yang besar udah, umur yang panjang udah, ada aktivitas, dan juga untuk tahan terhadap hama ya. Maksudnya beberapa apukat itu mudah sekali terserang oleh hama ya. Salah satunya itu adalah apukat kayak aligator, kayak peluang. Mudah itu bukan berarti apa ya, sering terserang oleh hama itu enggak, bukan. Maksudnya daripada kedua apukat tersebut, kalau apukat ini itu lebih tahan ya, seperti tahan ulat. Memang saya akui kalau ulat itu tidak banyak, memang ada beberapa, seperti hanya kalau kita bilang ini ulat apa ya, ulat kedondong sih ya, tapi maksudnya ke apukatnya ini salah satunya yang menyerang, dan ulat contong. Kalau apukat yang terserang oleh hama yang khusus untuk ulat apukat, yang ini kita belum. Mungkinkah akan ada, tapi yang jelas kita tanam, yang lainnya kena, yang ini belum kena gitu. Kita bilang belum karena memang selama ini belum ada gitu ya. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya bertanya apakah tahan terhadap hama, salah satunya apukat yang tahan terhadap hama atau tidak terlalu terserang ya, tidak terlalu disukai ya. Kita bilang tidak terlalu disukai bukan berarti tidak terserang ya, kurang disukai oleh hama. Nah ini adalah salah satunya adalah apukat tanbik. Karena kita memang menanam itu kalau untuk ulat atau apapun itu yang banyak sekali hama tidak ada ini. Ini contohnya ya. Ini kita tidak semprot. Sama sekali kita tidak semprot untuk pestisida. Nah, jadi tidak hanya satu contoh, melainkan banyak contoh ya. Biar lebih apa ya, yakin lah. Ini informasi yang kita pelajari secara otodidak dan juga secara pengamatan. Jadi kalau untuk secara pengamatan memang perlu diamati secara terus menerus ya. Dan ternyata informasi itu di-share ya sama seseorang juga, dan kita merasakan juga. Dan kalau untuk adaptivitas sangat tinggi sekali. Nah kalau bentuk buahnya gimana? Bentuk buahnya itu lebih ke mengoval ya, bukan membulat ataupun seperti tetesan air ataupun seperti anggur ya. Kok anggur apa? Itu pir, keliru ya. Seperti pir. Bukan seperti pir, melainkan mengoval ya. Jadi oval, bentukannya oval. Kalau misalnya sahabat botanikal memang tertarik, nah ini salah satunya. Jadi tidak hanya satu contoh, melainkan banyak contoh. Kalau misalnya tertarik untuk membibitkan dari apukat tanbik yang seperti ini, silakan kontak yang ada di bawah sini, dan lewat WA ya, hubungin kami lewat WA. Kalau misalnya memang perlu ya, kita mempunyai bibit yang besaran ya. Kalau misalnya sahabat botanikal menginginkan apukat tanbik yang besaran, kita ada banyak, silahkan diborong. Kalau misalnya ingin diborong ya, batangan jelas besar-besar ya. Bedanya sama apukat yang ada di sini ya, lebih rimbun yang di sini karena memang lahan bebas ya, dan pertumbuhan dari si akar itu tidak terhambat. Kalau misalnya di polybag atau di painter bag itu sudah beda. Nah seperti itu sahabat botanikal. Oke, nah itu adalah ciri khas dari apukat tanbik. Positifnya dari apukat tanbik, negatifnya dari apukat tanbik memang kita share semua biar sahabat botanikal bisa ya memikirkan apakah mau menanam dengan apukat tanbik atau tidak, dikarenakan memang apukat tanbik itu bisa dikatakan bagus, tapi juga bisa dikatakan jelek, dikarenakan tergantung sahabat botanikal niatnya itu ditanam di lahan bebas ataukah ditanam di polybag ya. Kalau di polybag
jelas kita tidak sarankan. Melainkan di lahan bebas silahkan ditanam dengan jarak kisaran 6x6. Tapi kalau misalnya ada yang menginginkan 5x5, ya itu tergantung sahabat botanikal. Tapi kita menyarankan 6x6 meter ya, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Jangan lupa subscribe-nya, dukungannya, dan misalnya butuh bibit di sini ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.